terlebih dahulu sabun sebanyak 3-5 cc. Kemudian sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan menggunakan sarung tangan terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan melakukan inspeksi, yaitu yang pertama pada kulit, apakah terdapat kebiruan, apakah ada luka, apakah ada jaringan parut, dan apakah ada perubahan warna lain. Untuk bentuknya, apakah terdapat bengkak yang terlokalisir atau tidak, atau dapat benjolan, apakah terdapat massa, ataupun ada muscle wasting atau kehilangan massa otot dengan cara membandingkan dengan sisi sebelahnya. Kemudian tentukan juga deformitasnya, apakah angulasi, rotasi, ataupun pemendekan. Kemudian melakukan palpasi, yaitu pada bagian kulitnya apakah dia terasa dingin atau hangat, dingin yang asimetris, ataupun ada nyeri tekan. Kemudian selanjutnya melakukan pengukuran outline tulang, yaitu yang pertama true length, dimana dengan cara melakukan pengukuran panjang dari sias hingga ke bagian atas medial malleolus. Atau bisa menggunakan apparent length dengan cara mengukur pada bagian umbilicus atau xiphoid processus ke bagian atas medial malleolus. Kemudian kaki kanan dan kaki kiri tidak boleh lebih dari 1 cm. Jika terdapat lebih atau perbedaan, maka terdapat perbedaan panjang anggota gerak pada bagian bawah. Lalu melakukan efusi pada sendi. Kemudian cek apakah pada kulit tersebut, pada kakinya apakah ada benjolan dengan cara mengukur ukurannya, batas konsistensi, mobilitas, dan apakah ada nyeri tekan. Kemudian pemeriksaan pulsasi, yaitu pada dorsalis pedis, yaitu pada setengah medial di dorsal pedis dan atau di tibia posterior dari medial malleolus. Kemudian melakukan capillary bed, yaitu dengan cara memeriksa capillary refill time, yaitu dengan cara memeriksa CRT pada kuku jari. Jika dia normal itu kurang dari 2 detik, kemudian pemanjangannya lebih dari 2 detik. Kemudian mengecek sensasi ini dengan cara membandingkan kedua sisi tubuh. Sensasi kasar dan halus itu sensasi kasar dan halus menggunakan sikat atau kapas yang disediakan, lalu diaplikasikan ke kulit ekstremitas yang terjadi cedera dan membandingkan dengan sisi yang sehat. Kemudian sensasi nyeri menggunakan tusuk gigi serta mengecek sensasi suhu. Selanjutnya melakukan pemeriksaan move, yaitu dengan cara meminta pasien untuk melakukan gerakan ROM atau range of motion. Ibu silakan untuk terlebih dahulu bagian lututnya, kemudian dipanjangkan lagi seperti semula. Baik. Kemudian melakukan pemeriksaan gerakan ROM atau range of motion pada pasien. Pergerakan sendi dibantu oleh pemeriksa, yaitu saya. Untuk ibu ya. Apakah terdapat keterbatasan dan nyeri pada sendi yang terganggu.
kemudian setelah dilakukan pemeriksaan range of motion, kemudian nilai dari gerakan tersebut. Jika M0 itu tidak terdapat kontraksi, M1 itu terdapat sedikit kontraksi namun tidak dapat menyebabkan pergerakan sendi. Kemudian M2 itu kontraksi sangat lemah, hanya dapat menggerakkan anggota gerak kanan ataupun kiri saja. Kemudian M3 yaitu kontraksi lemah, dapat menghasilkan gerakan yang melalui gravitasi namun jatuh kembali. Kemudian M4 dapat menghasilkan gerakan yang melalui gravitasi, dapat menahan resistensi beberapa lama kemudian jatuh. Lalu M5 itu kontraksi kuat dan dapat menahan resistensi yang diberikan atau normal. Kemudian melakukan tes khusus, yaitu untuk knee trauma atau injury, dia dengan melakukan drawer test, collateral ligament, dan meniscus. Jika pada ankle menggunakan Simmons test. Yang pertama anterior drawer test, yaitu posisikan lutut pada pasien sekitar 90 derajat fleksi. Kemudian pemeriksaan berdiri depan lutut pasien yang akan diuji. Letakkan kedua tangan di sekitar lutut, tangan lebih dekat dengan pasien harus menahan bagian belakang betis, sedangkan tangan yang lebih jauh harus menempatkan lengan di bagian bawah paha pasien. Terapkan tekanan anterior ke depan secara perlahan pada bagian tibia pasien untuk menciptakan gerakan drawer ke depan. Kemudian amati sejauh mana tibia digeser tanpa adanya hambatan. Kemudian dari hasil drawer test tersebut tentukan hasilnya. Jika normal, itu tidak ada pergerakan ataupun sedikit pergerakan. Kemudian perhatikan apakah adanya prasalna atau berundak pada ujung gerakan yang bisa menandakan kekurangan stabilitas anterior cruciate ligament atau ACL atau terdapat cedera pada ACL. Kemudian melakukan collateral ligament assessment atau lateral collateral ligament assessment. Kemudian melakukan medial collateral ligament assessment. Baik, selanjutnya melakukan apply compression test atau apply strain test, yaitu minta pasien untuk berbaring terlungkup, kemudian lutut difleksikan sebesar 90 derajat dan letakkan tangan pemeriksa di kaki untuk menjaga kaki tetap di tempat. Dengan tangan yang lain, terapkan tekanan aksial ke bawah lutut sambil memutar kaki pasien secara bergantian ke arah eksternal dan juga ke arah internal. Kemudian melakukan pemeriksaan Simon test atau Thomson test untuk menilai ruptur tendon Achilles. Pertama, mengusulkan pasien untuk berbaring terlungkup, kemudian remas bagian betisnya atau otot gastrocnemius. Kemudian dari gerakan tersebut tentukan hasilnya. Jika normal, kaki itu akan bergerak pelan-pelan fleksi. Kemudian jika terdapat ruptur tendon Achilles, itu tidak ada pergerakan karena hilangnya kontinuitas antara gastrocnemius dan kaki. Lalu menuliskan pada rekam medis hasil pemeriksaan yang didapat. Ibu, saya di sini izin menulis hasil pemeriksaan fisik tadi ya Ibu ya. Dari hasil pemeriksaan fisik, Ibu terkena diagnosisnya itu saya mendiagnosis Ibu terkena cedera ankle dan juga ruptur fraktur